Saudara yang saya kasihi, kita jumpa lagi di dalam renungan harian GKI Sangkrah Solo. Kita akan merenungkan firman Tuhan, untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Jikalau sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama terambil dari surat Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, yang berbunyi demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bayangkan ada sekumpulan atau sekelompok anak-anak ayam yang kehilangan induknya. Tidak ada induk ayam yang hadir di tengah-tengah mereka, sementara itu di atas mereka berputar-putar seekor elang yang sedang mengintai dan sedang mengincar anak-anak ayam itu untuk menjadi mangsanya. Bisa kita bayangkan bagaimana atau apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh anak-anak ayam itu. Mereka pasti kebingungan, mereka pasti juga penuh dengan ketakutan dan kegelisahan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih, nampaknya gambaran itu mungkin bisa menggambarkan situasi jemaat di Filipi. Mereka adalah jemaat Kristen yang tergolong masih muda, sementara itu Paulus tidak hadir di tengah-tengah mereka, melainkan berada di dalam penjara. Bahkan, kalau kita membaca surat Filipi, kita menangkap kesan bahwa seolah-olah Paulus juga sudah merasa atau memiliki firasat bahwa saat kematiannya sudah semakin mendekat. Lalu ditambah lagi bahwa situasi jemaat yang masih muda ini tidak memiliki gembala dan mereka juga menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Baik kesulitan hidup maupun juga tantangan-tantangan penganiayaan atau ancaman dari masyarakat di sekitarnya. Maka mereka seperti anak-anak ayam yang kehilangan induknya, sementara itu mereka juga terancam akan diterkam oleh bahaya yang lebih besar. Itu sebabnya saudara-saudara kemudian Paulus menuliskan surat untuk jemaat ini. Apa yang menjadi fokus dari surat itu bukanlah diri Paulus, bukan soal keselamatan, bukan soal kenyamanannya, bukan soal keberadaannya yang sedang di dalam penjara, tetapi fokusnya adalah tetap pada jemaat. Itu menunjukkan keprihatinan yang mendalam dari Paulus. Jangan sampai ketika mereka kehilangan pemimpin, kehilangan gembala, lalu mereka juga menghadapi kehidupan yang sangat sulit, iman mereka kemudian menjadi goyah, tergerus, dan bahkan hancur. Itu sebabnya nasihat Rasul Paulus sungguh sangat penting dan yang menjadi fokus dari renungan kita, yaitu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Apa maksudnya? Saudara-saudara yang saya kasihi, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Bukan berarti bahwa jemaat mampu menciptakan keselamatan. Sama sekali tidak. Karena pastilah Paulus mempunyai keyakinan bahwa keselamatan itu hanya dapat dan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dari Yesus Kristus itulah lahir keselamatan. Dengan demikian sebenarnya maksud Paulus mengatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu tidak lain adalah wujudkan keselamatan yang telah engkau terima itu di dalam kehidupanmu. Seberat, sesulit apapun kehidupan yang harus mereka jalani, tantangan yang harus mereka hadapi, janganlah hidup mereka berubah. Tetapi biarlah hidup mereka tetap
mewujudkan, menghadirkan, dan menyatakan keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan itu sebabnya mengapa Paulus juga menambahkan kata dengan takut dan gentar. Bukan dengan ketakutan maksudnya, tetapi dengan penuh kesungguhan dan ketaatan. Jalani hidup ini dengan mewujudkan dan menyatakan keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus dengan penuh kesungguhan, dengan penuh ketaatan kepada Allah sendiri. Karena mereka seharusnya tidak bergantung pada hadir atau tidaknya Paulus, melainkan mereka harus bergantung kepada Allah sendiri. Allah itulah yang mengerjakan segala sesuatunya di dalam mereka. Artinya sekalipun Paulus tidak hadir, Allah hadir di tengah-tengah mereka dan mau menguatkan, mau menolong, dan memimpin mereka. Sehingga jemaat dipanggil untuk terbuka terhadap kehadiran Allah itu dan mentaati apa yang menjadi kehendak Allah. Saudara-saudara yang saya kasihi, masa pandemi belum berlalu. Betul bahwa vaksin sudah mulai disebarkan, mulai dipakai. Tetapi tidak berarti bahwa kemudian kita sudah bebas dari ancaman COVID-19. Kita tetap dipanggil, tetap diminta untuk berhati-hati, tetap mematuhi protokol kesehatan. Sampai kapan pandemi ini akan berlalu? Tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya dapat memperkirakan, tetapi tidak ada yang tahu dengan pasti. Nah, kita semua sadar bahwa situasi pandemi ini membuat hidup menjadi semakin berat dan sulit. Hidup menjadi suram. Itu dialami oleh mungkin sebagian besar dari masyarakat dunia. Oleh karena itu kita sebagai orang beriman dipanggil sebagaimana yang dinyatakan oleh firman Tuhan ini, jangan kita larut di dalam keluh kesah dan sungut-sungut. Karena itu semua sama sekali tidak menolong. Malahan kalau kita membiarkan diri kita larut di dalam keluh kesah, sadar atau tidak sadar, hal itu nanti akan berakibat pada iman kita. Keluh kesah yang terus kita pelihara, terus kita simpan di dalam diri kita, itu lama-lama akan menggerus iman kita, membuat kita kemudian goyah dan kehilangan pegangan. Sebaliknya, jikalau kita memperhatikan firman Tuhan ini mau mengatakan seberat dan sesulit apapun kehidupan yang kita jalani, tantangan yang kita hadapi, tetaplah jaga iman kita, pelihara iman kita. Tetaplah nyatakan keselamatan yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yesus di dalam dan melalui kehidupan kita. Atau dengan kata lain, biarlah hidup kita tetap menyatakan keselamatan di dalam Tuhan. Karena keselamatan di dalam Tuhan berarti juga pemeliharaan dilakukan oleh Tuhan. Nyatakan itu, keselamatan itu. Wujudkan ketaatan kita kepada Allah dengan penuh kesungguhan. Maka itulah respon orang beriman di tengah-tengah situasi yang sulit dan berat. Jemaat Filipi dimampukan untuk menghadapi semuanya itu. Kita pun juga akan dimampukan melakukan dan melewati semuanya itu karena Allah bekerja di dalam semuanya, Allah juga bekerja di dalam kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih jikalau kami boleh diingatkan bahwa di tengah-tengah situasi kehidupan yang sangat sulit, kami dipanggil untuk tetap menjaga dan memelihara iman. Kita dipanggil untuk tetap mewujudkan keselamatan di dalam kehidupan kami dengan penuh kesungguhan, yaitu di dalam ketaatan kepada Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, supaya firman-Mu menuntun dan menerangi jalan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.